Nih, kalau siramnya dikucur begini, ya, basah kemana-mana, Bu. Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video ini saya mau ngomongin mengenai bagaimana saya menyiram anggrek-anggrek saya. Ikuti videoku sampai selesai ya. Saya merawat anggreknya indoor, merawat anggreknya di dalam ruangan karena saya tinggal di negara 4 musim. Ya, semuanya ditaruh di jendela, ini di pojok tanaman. Kalau lagi musim panas ya, ada anggrek-anggrek yang bisa taruh di luar ruangan, ditaruh di balkon seperti Cattleya, Vanda, Dendrobium yang tahan panas. Nah, karena saya merawatnya indoor ya, yang di luar juga deh maksudnya, saya kan nanamnya di pot-pot begini nih ya. Jadi kalau saya siram anggreknya dikucur begitu. Nih, kalau siramnya dikucur begini, ya, basah kemana-mana, Bu, gitu ya. Tuh, pada keluar deh airnya basah. Emang ada yang pakai tatakan kayak begini, atau pakai pot yang gak ada bolongan kayak gini. Jadi kalau disiram, ya, tentu saja airnya akan tertampung di pot yang bawah, gitu ya. Atau yang kayak yang ini, gitu. Cuma kalau disiramnya begitu, ya, tertampung di bawahnya, dan air yang di bawahnya dibuang, nah saya harus siram lebih sering gitu karena media tanamnya belum terlalu basah karena langsung dikucur dan keluar. Waktu itu ada yang komentar di salah satu videoku, yang nanya ini komennya katanya siram anggrek kok dikucur gitu ya, maksudnya dia, pemikirannya dia ya mungkin yang merawat anggreknya juga pemula ya. Maksudnya dia kalau yang namanya siram anggrek ya pakai siraman kembang yang tadi kutunjukin, terus airnya nanti keluar gitu. Nah, metode penyiraman anggrek beda-beda tergantung kalian pehobi anggreknya. Jadi aku bawa ini semua anggreknya ke kamar mandi untuk direndam. Gitu penyiraman yang saya lakukan. Tuh ya, jadi saya rendam begitu. Yang itu bukan, itu Sansevieria. Nah, jadi saya rendam begini ya, sekitar 10 menitan aja, jangan sampai 1 jam ya, busuk gitu ya. Waktu itu ada yang komen, aku rendam anggrekku 1 jam gitu ya, pakai apa? Ada air cucian beras, terus ada togenya. Saya belum pernah pakai toge. Terus setelah 1 jam akhirnya anggrekku jadi busuk. Ya, YouTuber yang disalahin. Oke, jadi aku gini. Nih, potnya dipegang gitu ya. Nanti pot yang bawahnya buat rendamnya masih kosong, tapi ini udah ada tadi ya. Kemudian dikucurin dari bagian atasnya yang nggak ada daunnya gitu. Jadi jangan kena daunnya, kena medianya aja. Kalau ini udah ada tadi. Nah, kalau kalian mau pakai rendeman dari anggrek sebelumnya, harus dilihat apakah ada yang terbang-terbang. Soalnya kadang-kadang aku lihat gitu ya, ada nggak taunya ada siputnya kecil banget, nggak taunya ada yang terbang-terbangnya hama gitu kan. Nah, kalau kayak begitu kalian pakai perendaman air anggreknya berulang gitu, jadi nanti nularin penyakit antar anggreknya. Jadi kalau saya mau pengen amannya gitu ya, jadi ya nggak apa-apa aku pakai pupuk lebih banyak, pakai air lebih banyak, asal anggreknya sehat semua. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai air bekas gitu ya, bekas rendam anggrek sebelumnya, dilihat deh. Kalau aman-aman aja, nggak ada yang terbang-terbang, nggak ada yang mencurigakan, lalu ya udah masukin aja gitu. Ini bisa masuk nggak ya? Atau yang ini deh yang lebih besar deh. Tuh, ya udah begitu ya. Nah ini karena dia potnya kotak, dia jadi agak nggak bisa sampai atas gitu ya. Terus udah 10 menitan direndam ya. Ntar kalau udah selesai ya diangkat lagi gitu. Nah, jadi dengan cara begini media tanamnya lebih basah ketimbang kalau hanya di siram kuyur gitu terus balikin ke tempatnya ya. Kalian harus lakukan begitu tiap hari karena saya nggak mau siram anggreknya tiap hari, makanya aku rendam begitu. Ya, dan ini juga tergantung media tanamnya masing-masing ya. Jadi aku ada yang pakai leka tuh. Kemudian ada yang pakai cacahan pinus kayak begini, ada yang pakai sphagnum moss. Tentu saja pemberian airnya akan beda-beda tergantung media tanamnya. Nah, ini anggrek-anggrekku yang di jendela
kamar mandi karena di sini tempatnya lembab banget. Di sini anggrek-anggrek Paphiopedilum lah khususnya ini ya. Paphiopedilum, papio ya. Di sini dia suka tempat lembab dan masih dapat sinar matahari terang dari jendela. Nah, ini di windowsill kamar tidurku, di jendela kamar tidur. Di sini cocok anggrek bulan, dia masih dapat sinar matahari pagi tuh ya. Dan kalau musim panas ini hordengnya diturunin supaya daun anggreknya nggak terbakar. Dan kalau anggreknya lagi berbunga kayak begini, sebaiknya taruh tempat yang lebih teduh, masih dapat sinar matahari pagi, supaya masa berbunganya lama. Dia anggrek bulan bisa sampai 6 bulan loh masa berbunganya. Kemudian lanjut, nah ini aku mau siram lagi ya. Jadi nanti aku tinggal taruh tuh di pot begitu ya. Kalau mau disiram di sini bisa dikucur. Nah, nanti kan ini nggak ada bolongannya tuh. Nah, itu tertampung ya, udah diemin aja 10 menitan, kemudian nanti dibuang air yang tertampung di sini. Ini tadi udah kusiram anggrek bulannya. Aduh, airnya netes-netes tuh. Tuh, kan kalau disiram begini tuh ya. Netes-netes kan? Nah, dan aku harus secara berkala ya, bersihin tatakannya ini ya. Kalau nggak nanti ada hamanya atau ada lumut-lumutnya. Lumut sih nggak pernah. Ya, debuan gitu. Nah, ini tadi habis kurendam, jadi dia udah basah banget ya. Dan aku nanti rendam seminggu kemudian lagi karena ini udah mulai masuk musim gugur, nggak terlalu panas lagi, jadi anggrek-anggreknya nggak terlalu butuh banyak air ya. Anggrek itu lebih suka agak-agak kering baru disiram. Nah, kalau yang ini ntar aku bawa mau ke tempat mau disiram ya, dikasih air ya. Nah, ini kok kuntumnya cuma satu, gede banget, 14 cm diameternya. Ini namanya anggrek bulan singgolo. Emang dia dari tokonya, dari nursery anggreknya hanya dibikin satu kuntum ya, jadi dibabat semua lainnya, makanya semua nutrisi tersalurkan hanya ke satu kuntum ini ya. Nah, ini saya mau siram, lihat deh tuh anggrek bulan. Kalau akarnya udah abu-abu begini ya, dia butuh air. Ntar kalau udah hijau berarti cukup air dah ya. Jangan disiram kalau hijau, akarnya busuk ngambek dia. Tuh. Nah, udah kurang 10 menitan gitu ya, 10 menit aja, jangan lama-lama, busuk. Jadi jangan salahin youtubernya gitu ya, kalian harus simak videonya sampai selesai, berapa lama direndamnya gitu. Nah, pupuknya bisa pakai rebusan kulit bawang merah, bawang putih, udah habis tuh. Aku bikin 30 Juli, sekarang 5 September udah habis. Ya, ntar masak lagi ya. Jadi pupuk rebusan kulit bawang merah, bawang putih, 1 sendok makan cairan POC ini campur 1 liter air. Kalau anggreknya di mounted, ditempel begini, aku semprot. Tuh. Ya, disemprot, dan ini harus tiap hari, apalagi kalau lagi musim panas. Tapi jangan lagi matahari bersinar, nanti dia gosong anggreknya. Jadi sebaiknya ya sore hari atau pagi-pagi banget ya. Ya, tuh. Gitu ya, disemprot. Dendrobium ini agak sensitif air dia, jadi ku buat dia posisinya terbalik supaya air langsung akan turun, nggak nyangkut di bagian tengah atau ketiak daunnya. Ya, tadinya mati suri dia berbulan-bulan hidup. Ini juga Coleogen Sileriana tadinya mati suri. Nah, kalau yang akarnya ada yang ke atas begini, aku bisa semprot ya, itu juga ini pakai vitamin B1 dicampur airnya. Tapi kalau yang ala hidroponik, jadi pakai air tuh, aku nggak perlu repot-repot ya, dia nyari air sendiri ke bawah gitu. Ini Cattleya sungkup lagi ku mau bikin berbunga ya. Nah, yang ku masukin ke botol semprot itu nih, vitamin B1 bagus banget ya untuk menyuburkan anggrek ya. Liquenox ya, cari aja online banyak kok. Nah, ini misalnya berbeli anggrek online ya, anggreknya kan stres gitu ya dalam perjalanan. Nah, kalian bisa kasih ini juga, atau kalau misalkan anggrek seedlingnya baru di repotting, atau anggrek-anggrek baru di repotting, atau ada anggrek yang sakit, bisa kasih ya vitamin B1 ini. Baca aturan pakainya, jangan kebanyakan, yang berlebihan nggak baik buat anggrek.
Kemudian ini pupuk super fertilizer B+, ada juga yang A, ada juga yang HA. Ini dari Pak Mansur Tompo ya, di forum Sahabat Berkebun ya. Jadi waktu itu ikutan BLT, bantuan langsung tunai, bukan sih BLT. Jadi aku 2 kali dapat anggrek, kemudian dapat pupuk ini ya, ada penggantian biaya pengiriman deh. Nah, udah tahun 2019, jadi udah setahun. Waktu itu 5 botol, jadi sisa 1. Sekarang kan aku pakai sering banget ya. Sekarang sisa 1 buat seedling, buat seedling anggrek, buat yang anggrek-anggrek lainnya gitu. Jadi diganti-ganti pemberian pupuknya ya. Nggak dicampur-campur, aku nggak nyampur. Jadi misalnya minggu ini pakai vitamin B1, minggu depannya air cucian beras campur rebusan kulit bawang merah, kemudian vitamin kemudian yang B plusnya minggu depannya lagi gitu ya. Nggak dicampur-campur. Lalu kalau lagi musim hujan di fungisida pakai D10 gitu ya. Nah, jadi bisa dimasukin ke sini atau ke siraman kembangnya. Oke YouTubers, jadi semoga kalian yang bertanya-tanya kenapa saya siram anggreknya begitu ya waktu di video-video sebelumnya, atau kalian bertanya-tanya gimana sih cara saya nyiram anggrek yang dirawatnya indoor. Semoga kalian udah tahu ya gimana cara saya memberikan air ini. Jadi nggak hanya dikucur-kucur aja, disemprot-semprot, tapi yang saya lakukan lebih sering adalah saya merendamnya. Oke, kalau suka dengan videoku, kasih like, share, subscribe ke saluranku. Untuk tema-tema anggrek biasanya aku posting di hari Senin. Sampai jumpa di video anggrek berikutnya. Bye!